Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak ibu. Sekarang kita mengunjungi rumah gadang. Inilah rumah gadangnya anak ibu. Ini rumah gadang yang ada di Parangpanjang. Nah, ibu nampak lihat sektor dari ukiran dari pintu rumah gadang ini sangat indah sekali. Ini setiap ukiran di rumah gadang ini mempunyai makna dan filosofisnya tersendiri. Nanti kita tanya sama ibu yang memang mengetahui ya setiap sudut rumah gadang. Namun terlebih dahulu kita telusuri dulu bagian dari rumah gadang ini. Ini Pundo Kanduang dengan pakaian adatnya, dan ini suntiang. Karena ibu dapat lihat suntiang yang ada di pada zaman dahulu, dan sampai saat ini masih digunakan suntiang ini, cuman sudah beberapa ada perubahan yang pembaharuan hingga lebih praktis dan lebih ringan, lebih gampang digunakan oleh pengantin wanita Sumatera Barat. Nah, seperti yang ibu lihat, jadi pakaian Pundo Kanduang juga berbeda-beda. Ini nampak ukiran dan juga ini rebana ya. Ini kris. Jadi kris itu hampir di beberapa daerah kita temukan ya. Sumatera Barat juga mempunyai senjata tradisional berupa kris, yang juga ada ditemukan di beberapa daerah lain ya, yang senjata tradisionalnya berupa kris. Nah, ini suntiang. Jadi ada beberapa modifikasi bentuk suntiang ya anak-anak ibu ya. Ada suntiang juga bermacam jenis, dan ada kambi bajai. Rumah gadang itu digunakan oleh daerah Tanah Datar. Nah, ini aset-aset tradisional ini disimpan dengan baik supaya tetap terjaga keasliannya, disimpan di dalam lemari kaca yang nampak dilihat secara langsung. Nah, ini ukirannya. Nah, anak ibu, kita akan telusuri sampai ke sana. Ini juga beberapa suntiang, modifikasi dari suntiang yang ada. Oke. Nah, anak-anak ibu, rumah gadang ini lantainya tidak datar ya, seperti yang dikatakan ibu tadi. Rumah gadang ini rumah gadang Katumangguangan. Nah, di sini kalau pada zaman dahulu ini tempatnya kemenakan ya, duduk mamanya. Di sini bagian ini musik tradisionalnya itu jenang pasa. Yang pasa ini pemukanya seperti yang ibu lihat, seperti lingkaran ya. Ini terbuat dari kulit kerbau ya. Jadi kalau jenang pasa ini sering digunakan di acara-acara keduri, acara kerakyat, pesta-pesta gitu. Nah, itu anak ibu bentuk wujud rumah gadang. Sebelumnya itu kita pakai ijuk, tapi sekarang sudah dimodifikasi, ada yang pakai genteng, ada pakai seng. Nah, awalnya pakai ijuk, dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Jadi anak ibu nampak itu ada ruangan-ruangan. Jadi rumah gadang ini pada zaman dahulunya merupakan tempat tinggalnya raja beserta keluarganya. Ini bilik-biliknya. Jadi Sumatera Barat ini memakai sistem matrilineal. Jadi setiap perempuan yang sudah berkeluarga itu mempunyai bilik-bilik tersendiri, dan di depan bilik juga ada meja-meja yang bisa digunakan untuk tamu-tamunya datang. Nah, ini anak ibu
apa namanya, alat musik tradisional yang masih tersimpan dengan rapi. Ini bansi, kemudian ada saluang ya. Nah ini bentuk seperti ini gambaran bilik-bilik yang ada di rumah gadang. Itu kecil, kenapa alasannya dibuat kecil, nanti kita tanya sama ibu yang tahu. Ini beberapa mata uang atau uang kertas yang ada di yang dipakai zaman dahulu. Nah ini apa namanya, alat musik tradisional serebana, saluang. Nah kita telusuri sebentar, nanti kita tanya sama ibu yang mengetahui tentang seluk-beluk rumah gadang. Ini suntiang gadang, suntiang pudia. Ini apa namanya, pakaian datuk dan buno kandang penghulu pada zaman dahulu. Ya. Nanti kita tanya-tanya sama ibu. Nah ibu nampak lihat rumah gadang ini bagian atas dan bagian dindingnya itu memakai anyaman dari bambu ya. Jadi dan pada zaman dahulu apa namanya, penghubung antara bagian-bagian penyanggah rumah gadang ini tidak pakai paku, pakai pasak, sehingga rumah gadang ini tahan gempa seperti itu. Karena Sumatera Barat ini daerah rawan gempa. Itu beberapa dokumentasi terkait apa namanya, yang mana ibu tadi? Ibu tadi. Nah, anak-anak ibu nampak lihat beberapa peninggalan-peninggalan yang ada pada zaman dulu yang masih tersimpan rapi di sini. Seperti ini pasak. Di rumah gadang. Kita lihat isinya seperti apa ya? Ke situ kita lihat nampak seperti segitiga ya, segitiga siku-siku. Jadi ini tonggaknya ini terbuat dari berasal dari pohon jua yang sebelum digunakan dia direndam dulu supaya rumah gadang ini menjadi kuat dan kokoh ya, sehingga aman untuk ditempati. Dan saat ini rumah gadang berfungsi sebagai pusat kebudayaan Minangkabau untuk kaum muda belajar menyelami, memahami budaya yang ada budaya yang ada pada zaman dahulu. Oke, anak ibu. Nah, ini seperti ini. Dan ini anak ibu nampak lihat ini carano ya. Ini penutupnya. Carano. Oke. Kalau kita lihat sebentar, nah seperti ini anak ibu, carano bagi masyarakat Minangkabau itu digunakan untuk apabila ada tamu yang datang, sebagai penghormatan diberikan di dalamnya ini. Kalau zaman dahulu itu ada kapok sirihnya ya, dan ini penutup caranonya berbentuk persegi ya, yang dihiasi dengan sulaman dan pecah-pecahan kaca yang berbentuk segitiga yang menambah keindahan dari carano dan budaya Minangkabau itu sendiri. Itu mungkin itu anak ibu, nanti kita tanyai lagi ibu yang menjaga dari rumah gadang. Seperti ini anak ibu penampakan luar dari rumah gadang yang kita kunjungi saat ini.